Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Nicholas. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Nicholas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Nicholas, di sepanjang perdagangan hari ini, harga saham gabungan tadi sempat menguat cukup signifikan ke 7.658, kemudian level ini tidak mampu dipertahankan. Dan di sisa waktu di sepanjang perdagangan hari ini, tampaknya harga saham gabungan lebih cenderung bergerak flat. Analisis Anda? Ya, untuk indeks sendiri mungkin hari ini memang kita lihat sempat menguat ya, yang tadi kita lihat hanya di level 7.658 yang mana ini sudah mulai mendekati level-level 7.700-an. Mungkin perdagangan hari ini sedikit review, kita lihat di drive oleh beberapa sentimen seperti ketidakpastian sentimen stimulus China, yang mana juga sentimen dari beberapa minggu lalu sudah mulai reda, sehingga memang kita lihat inflow mulai membaik ke emerging market seperti IHSG. Lalu juga ini dipicu, di offset juga sama katalis dari data ketenaga kerjaan AS yang akan rilis pada hari Jumat, sehingga kalau kita lihat memang data dari global cenderung mix. Lalu memang juga dari domestik sendiri mungkin tadi 1:30 ada data interest rate BI ya, kita lihat ditahan. Memang ini juga menjadi salah satu sentimen yang mendukung inflow asing terhadap indeks kita, seperti itu. Baik, di sisi lain para pelaku pasar juga menantikan rilis pertumbuhan ekonomi China di kuartal ketiga, Pak. Apabila ini tidak sesuai dengan ekspektasi, masih terjadi perlambatan, apakah asing akan kembali gencar masuk tidak ke pasar domestik nantinya? Oke, mungkin untuk dari data China sendiri ya, kalau kita lihat kemarin memang juga sudah mengecewakan sebenarnya dari data trade balance-nya dan juga dari stimulusnya, yang mana ketidakpastian itu memang bikin pelaku pasar itu nggak nyaman terhadap stabilitas di China, sehingga memang ini akan kedepannya kita perkirakan masih akan menopang inflow ke market-market emerging seperti IHSG. Jadi memang ini katalis positif yang datang dari China. Baik, dari sisi sektoral hari ini Pak Nicholas, saham-saham perbankan big cap menduduki peringkat atas dari nilai transaksi, terutama di penutupan pertama siang tadi. Kemudian beberapa saham big cap hari ini juga menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, ada BMRI, kemudian juga ada BBCA. Secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat arah pergerakan saham-saham perbankan big cap ini menjelang rilis kinerja kuartal ketiga di 2024? Oke, untuk saham-saham perbankan sebenarnya cukup menarik ya, karena memang secara mereka punya naratif itu sebenarnya masih sama, karena memang tren penurunan suku bunga harusnya masih akan berdampak positif untuk emiten-emiten perbankan, terutama big cap seperti BCA dan Bank Mandiri yang bergerak ke target market enterprise. Cuman kalau kita lihat memang outflow semenjak yang katalis stimulus dari China itu memang masih membayangi pergerakan saham perbankan, karena memang penurunan dalam biasanya akan terjadi pula akumulasi yang panjang di level support. Makanya kalau kita lihat memang ketika indeks rebound, saham-saham perbankan itu cenderung laggard, karena memang kalau kita lihat rata-rata asing memang belum masuk sepenuhnya, karena memang masih wait and see juga terkait result 9 months dari 2024 ini. Oke, dari pandangan Anda seperti apa terkait dengan rilis kinerja nantinya? Apakah memang tetap tumbuh tapi masih dalam fase perlambatan begitu Pak? Oke, mungkin kalau untuk pertumbuhan kita perkirakan sih masih akan tumbuh ya, karena memang kalau kita lihat juga dari bulan-bulan sebelumnya di mana tingkat suku bunga itu cenderung tinggi, kita lihat perbankan itu masih bisa perform. Jadi memang sekiranya katalis penurunan suku bunga ini ke depannya, walaupun memang kita lihat BI mempertahankan, kita lihat sih masih akan tumbuh, karena kemarin juga udah sempat diturunin 20 basis point ya. Jadi kalau kita lihat memang
perbankan masih akan solid dan kita masih merekomendasikan buy terutama untuk 4 perbankan besar seperti itu. Baik, langsung saja kita ke Bank Mandiri, Pak. Hari ini melemah cukup dalam, intraday sempat di atas 1%, posisi saat ini melemah di 0,71% dan sudah kembali ke level 7 ribuan. Nah, saham Mandiri tampaknya cukup berbeda dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, Pak Nicholas. Fluktuasi yang terjadi cukup tinggi untuk BMRI di dalam beberapa perdagangan hari terakhir. Ketika penutupan perdagangan kemarin, BMRI menjadi penopang, menguat di 1,81%. Hari ini berbalik arah kembali dan tadi sempat ke 6.900-an. Analisis Anda untuk BMRI dengan volatilitas yang cukup tinggi? Oke, untuk Bank Mandiri ya cukup menarik karena memang kemarin sempat menguat dan hari ini melemah. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya, karena memang pertumbuhan dalam di bulan September, jadi memang akan ada akumulasi panjang bulan di level support, jadi memang rebound-nya nggak akan langsung parabolik dan masif ke atas, jadi mungkin mereka akan cenderung lebih sideways dulu. Jadi memang untuk outlook-nya BBRI, kita perkirakan rentang harga akan berada di level 7.200 sampai dengan level 7.000. Jadi mungkin akan cenderung akumulasi dan kita rekomendasi mungkin untuk Bank Mandiri buy on weakness ya di level 7.000 sampai ke level 6.960-an. Untuk level support yang boleh diperhatikan itu di level 6879. Untuk target price kita masih rekomend TP di level 7.500-an untuk Bank Mandiri. Baik, bergeser ke BBCA, Pak. Hari ini BBCA pelemahannya semakin dalam, sempat bergerak ke zona hijau di 10.725. Akhirnya ditutup di 10.475. Artinya posisi dari BBCA hari ini juga secara teknikal juga sudah cukup tinggi di 10.700-an. Profit taking kah yang terjadi untuk BBCA? Ya, kalau kita lihat ini profit taking jangka pendek aja, karena kalau secara long term trendnya dia struktural masih bullish dan memang salah satu perbankan yang teknikalnya lumayan leading. Mengingat juga salah satu fundamental yang terkuat untuk 4 perbankan ini. Jadi memang untuk BBCA kita juga masih merekomendasikan buy. Mungkin sobat investor kalau mau rekomendasi buy kita rekomend di 10.475, harga sekarang sampai ke 10.375. Jadi memang untuk target price kita masih rekomendasikan ke level 10.900 sampai dengan ke 11.000 untuk BBCA. Oke, target sampai akhir tahun untuk BBCA di berapa, Pak? Oke, mungkin untuk akhir tahun baseline kita perkirakan cukup optimis bisa ke 11.000 ya, sampai dengan ke level 11.200-an untuk BBCA. Baik, masih cukup lebar di tengah penguatan signifikan yang terjadi untuk BBCA, terutama pasca stock split yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kita bergeser ke sektor energi, Pak Nicholas, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua. Mau ke BRMS, Pak. Hari ini pergerakannya berbalik arah melemah. Ini juga cukup menarik, BRMS sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kemarin sempat menembus di level 302, intraday tertinggi sepanjang masa untuk BRMS. Analisis Anda, pembalikan arah yang terjadi hari ini. Oke, kalau kita lihat memang BRMS itu penguatannya sudah cukup eksesif ya dari bulan September pertengahan, tepatnya di 17 September waktu dia rebound. Jadi memang kalau ada koreksi lebih lanjut pun kita rasa ini masih cukup wajar mengingat penaikannya sudah cukup banyak. Jadi at the same time pasti pelaku pasar akan melakukan profit taking, apalagi kalau kita lihat juga secara global itu technicalnya gold sudah mulai mendekati level resisten. Jadi memang untuk BRMS sendiri kalau kita lihat kemungkinan akan koreksi dulu ya, koreksinya cenderung terbatas mungkin ke level 280 sampai 278, jadi mungkin boleh pertimbangkan untuk buy on weakness di level seperti itu. Karena kalau kita lihat penguatan seharusnya masih akan berlanjut, mengingat secara cycle juga emas akhir tahun biasanya masih akan melanjutkan penguatan seperti itu. Oke, penutupan hari ini di 286, melemah di 0,69% BRMS, usai naik tinggi menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa di perdagangan hari sebelumnya di level 302. Pak Nicholas, menarik, kita hold terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 0,29%, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan penguatan indeks harga saham gabungan cukup mengalami kenaikan signifikan, pemirsa, di mana posisi penutupan hari ini di 7.648,940, level tertinggi intraday-nya di 7.658,398.
Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC 36 menguat di 0,10%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,65%, sementara posisi dari LQ45 menguat di 0,06%, menguat tipis saja seiring dengan pola penguatan indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Sektor infrastruktur memimpin penguatan di 1,20%, ada Brent hari ini melaju cukup kencang. Properti juga menguat di 1,18%. Dengan kontributor utama saham PANI hari ini juga masih melaju cukup kencang. Konsumsi non-primer berbalik arah, hari ini melemah di 0,69% setelah menguat di perdagangan hari sebelumnya, dan keuangan juga masih melemah di 0,39%. Pemberat datang tadi dari BBCA dan juga BMRI. Ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang melaju cukup kencang dan menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Ada Telkom dari infrastruktur ditutup di level 3.000 menguat setelah tertahan di 2.900-an. Goto juga menguat di Rp68. PANI sudah berada di 12.700-an, Rp12.750, dan Brent hari ini juga melaju cukup kencang namun masih berada di 6.800-an pemirsa setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. BBCA tertekan di 10.475, Antam juga melemah di 1.570, Bumi tadi pun juga sempat kita ulas di 137 bersama dengan BRMS, dan BRPT tertekan tutup pas di level 1.000. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.